Karena dia nggak malu. Dulu dia dihormati. Kalau aku main ke kantornya juga suka ngehargai banget orang-orang kantornya. Pak, Bu. Iya. Sekarang malah diludahin orang. Iya. Diludahin. Di sini di Dede Dangdut Menadakan Panggung Rezeki, kita bisa melihat perjuangan orang-orang untuk mewujudkan impiannya atau memecahkan permasalahannya. Bersama kita ada Bli dari Bali, Herbal alias Heria di Bali. Iya. Jadi hijrah dari Bali ke Jakarta tuh kapan? 2016 akhir. Karena yang saya tahu orang Bali tuh sangat jarang yang merantau ya. Iya. Kebanyakannya tidak. 2016 akhir. Apa yang membuat Mas Herbal pindah ke Jakarta? Jadi saya diculik dari salah satu perusahaan provider. Jadi di Bali ini kan provider kan perang waktu itu gitu kan ya. Maksudnya persaingannya ketat gitu kan. Jadi nyak sing Iban ke Jakarta magae gitu. Mau nggak kamu kerja ke Jakarta? Kebetulan memang impian pengen tahu Monas. Oh gitu. Akhirnya oke. Iya. Pengen lihat Monas, kalian kerja mencoba. Tanggal 25 pas Natal, Desember saya berangkat ke Jakarta. Iya. Dikirim oleh perusahaan provider. Iya, dikirim. Sebagai apa posisinya di perusahaan provider tersebut saat itu? Supervisor. Tinggi sekali. Saya 16 tahun di salah satu provider. Ngabdi dari tukang pasang poster sampai saya naik jadi marketing. Jadi pas di Jakarta pun karir bagus. Alhamdulillah makin karir bagus ya. Oke. Kemudian apa yang terjadi berikutnya? Saya bertemu oleh bidadari cantik. Istri saya. Mana istrinya, boleh berdiri? Oke. Bertemulah dengan istri. Istri Sartika namanya. Saat itu posisi masih menjadi supervisor. Posisi masih menikahlah menjabat. dengan istri. Ya, menikah dengan Sartika. Kebetulan diberikan rezeki oleh Allah. Istri saya hamil 6 bulan. Perusahaan meminta, saatnya kamu berangkat ke Brau. Kalimantan. Ya, dimutasi kembali ke Kalimantan. Minta waktu 2 tahun. Nanti setelah kamu rantau ke Brau, menangkan daerah sana, kamu bebas pilih wilayah. Terserah ajak keluargamu gitu. Dimanapun di Indonesia. Ya, di Indonesia. Berarti dipercaya sama provider tersebut. Alhamdulillah dipercaya. Diterima. Saya nggak mau ninggalin istri saya. Yang baru lagi hamil 6 bulan. Ya. Ditolak permintaan dari perusahaan. Saya diberikan waktu 3 hari. Untuk berpikir? Ya, untuk berpikir. Pikir Oke. Saya lapor ke istri karena saya yatim piatu. Orang tua saya udah meninggal. Saya serahkan hidup mati saya bersama keluarga yang saya yang sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya kerjaan tersebut saya tolak. Ya. Menolak penempatan ke Brau Kalimantan. Ya. Jadi karena menolak akhirnya lepas pekerjaan itu. Gaji yang saya terima, insentif dari ketenaga kerjaan, saya cairkan selama 16 tahun. Kurang lebih 20 juta. Saya jadikan modal usaha. Jadi kamu keluar dari pekerjaan itu. Keluar dari perusahaan. 20 juta itu jadi modal. Ya. Modal usaha modal usaha sembako. Bangkrut. Sisa modal 4 juta. Saya ajak istri saya tiap maghrib berangkat ke Muara Baru. Bawa motor bebek. Beli ikan. Ikan basah. Ikan tongkol kayak bandeng. Ya. Ayo Bunda,
kita awali langkah ini dengan uang 4 juta. Ayo ya berangkat. Buat dijual kembali. Ya. Lancar? Iya. Bangkrut kembali. Innalillahi. Karena saya enggak punya ladang. Enggak punya buangan untuk berdagang itu. Saya dimarahin sama dagang-dagang yang lain. Beli Heri, kamu dagang ikan basah emang sudah punya langganan? Enggak. Ya. Berapa uangmu habis? Udah selesai? Ya selesai. Habis. Enggak ada yang di apa? Yang di kantong habis. Habis. Jadi dari tadi cerita hamil 6 bulan itu ada kehamilan-kehamilan berikutnya. Ada. Yang bungsu umur berapa? Yang bungsu sekarang umur 29 hari ya. Baru. Masih masa nipas, istri saya ikut. Pengen nemenin. Memberikan semangat. Mbak baru melahirkan. Iya. Belum 1 bulan. Belum. Sengaja datang menemani suami. Nggih. Selalu berjuang berdua. Iya Kak. Jadi mengikuti suami itu dari mulai senang. Iya. Sampai jatuh. Sampai perjuangan hari ini. Iya. Dan tampaknya perjuangan baru sampai tadi jual ikan. Bangkrut. Apa yang dilakukan lagi selanjutnya? Selanjutnya datang seorang pengamen di lapak saya ini. Terakhir saya berjualan. Abah sini, pengen belajar nyanyi. Saya nggak bisa nyanyi. Pengen lihat si Abah itu dapat duit gitu ya. Dikasih sama pedagang dan pedagang yang lain ngasih. Akhirnya saya coba ke beliau, ke Pak Iyas namanya. Dia Pak guru Iyas. saya. Pak Iyas. Nyanyi saya lagu Kehilangan dari Bang Haji Roma. 1 lagu itu? 1 lagu dikasih saya, ayo Bang silakan nyanyi. Ditinggal salon itu kan, dia tinggal di depannya. Diajarin buat ngamen? Diajarin. Dengan modal 1 lagu itu? Ya modal 1 lagu. Akhirnya saya rembukan sama suami istri. Udah, ayah mau ngamen aja ya. Ayah pengen hidupin kalian, hidupin anak-anak. Saya kerja di pengalaman pertama di Pasar Bogor, dapat 90, bagi 2, 45. Saya kasih ke istri saya, nih buat makan sekarang. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya, sisa 5.000. Besok lagi saya kerja sama Abah. Dan pada akhirnya saya dipecat. Kenapa? Gara-gara gak datang. Waktu itu orang pasar minta saya nyanyi. Saya gak datang karena di beda desa. Di desa saya itu hujan. Aduh. Dipecat saya jadi pengamen. Pikir pengamen dipecat. Saya buktikan anak-anak saya bakal makan dengan mic ini. Dengan mic ini? Dengan hasil ini, mic ini di pasar saya ngamen. Alhamdulillah istri saya ndak kurus. Hasil ngamen. Istri saya nemenin Dan banget. sekarang jadi profesinya adalah sebagai pengamen? Selain pengamen, saya ngojek juga. Kalau sebentar, setelah dipecat dari perusahaan ngamen itu. Akhirnya si Abah bilang, Her, kalau kamu mau ngamen lagi silahkan modal sendiri beli salon. Akhirnya beli salon sendiri. Akhirnya saya berdiskusi sama mertua, dikreditin salon. Tuh istrinya tuh. Cium tangan suaminya. Dia nemenin saya. Akhirnya sekarang sumber mata pencarian dengan ngamen. Ngojek. Terus ada tetangga kalau lagi panen saya ikut bantuin bungkus cesin gitu kan, sayur hijau, apapun itu sampai sekarang. Teh Cantika.
mempunyai suami dulu seorang supervisor. Iya Kak. Menolak penempatan kerja karena ingin mendampingi teteh yang lagi hamil. Iya. Pecat. Usaha gagal dan gagal lagi. Iya. Ngamen pun dipecat. Iya. Akhirnya sekarang jadi pengamen. Iya. Dulu suami supervisor, sekarang menjadi pengamen. Iya. Ada rasa malu nggak? Enggak. Karena dia berjuang buat keluarga. Buat anak. Sampai anak saya sekarang gak sekolah Kak. Karena penghasilan ngamen itu kan gak banyak. Yes, di rumah sekarang harusnya sekolah. Tapi dia sekarang ditunda dulu. Karena penghasilannya kecil. Tapi anak-anak sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Kemarin aja yang kecil, yang bayi, yang ditinggal sekarang di umur 9 hari masuk NICU. Kenapa? Dehidrasi. Ya. Ya Allah. Tapi sehat lagi sekarang? Alhamdulillah Sampai sekarang. dehidrasi? Iya. Tinggal di mana sekarang? Di Cinang Neng. Di Bogor. Tapi rumah sendiri atau ngontrak? Kontrak. Kontrak. Kontrak pun udah 3 bulan belum bayar. Berapa sebulannya? 350. Ya. Bangga punya suami. Bangga banget. Karena dia gak malu. Dulu dia dihormati. Kalau aku main ke kantornya juga suka ngehargai banget orang-orang kantornya. Pak, Bu, Iya. itu. Sekarang malah diludahin orang. Iya. Diludahin. Ini semua terjadi dalam berapa tahun? Dari supervisor sampai menjadi pengamen yang 8 tidak tahun. dipandang orang. 8 tahun. Dari hamil yang pertama kan. Terus setia pada suami. Begitupun sebaliknya. Iya. Kesetiaan seorang istri itu diuji ketika tak berada. Ketika tak punya. Ketika sengsara. Iya. Dan kesetiaan seorang suami pun diuji ketika berharta dan kaya raya. Mudah-mudahan akan bahagia nanti di ujungnya. Amin. Dan Ya Allah. kalian saling membahagiakan satu dengan yang lainnya. Amin. Ya Allah. Amin. Amin. Mohon maaf 1 jutanya boleh saya pegang dulu. Karena mudah-mudahan ini bisa berubah menjadi berlipat-lipat ganda ya. Amin. Dengan usaha yang dilakukan. Sama juga merasakan diludahi. Tidak dihargai orang, pandang Iya. sebelah mata. Jadi saya tersentuh